Ini kan kita mau cari presiden lah. Presiden itu artinya orang yang punya karakter kepemimpinan kuat. Jadi kalau dia disebut sebagai next Jokowi, berarti dia berada di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Ada orang yang disematkan sebagai next Jokowi, apakah karena kemiripan, gayanya sama, segala macam, kemudian dibilang, oh ini next Jokowi. Nanti itu bisa berbahaya buat orang itu. Apa bahayanya? Oke, setelah 2 minggu off, kita ketemu lagi dalam siaran Hasan Nasbi Channel. Kali ini saya akan kembali menjawab persoalan-persoalan soal politik Indonesia terkini. Dan saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim riset Hasan Nasbi Channel. Silakan, apa pertanyaan pertama? Pencapaian monumental Presiden Jokowi ada 2 ya, paling tidak ya. Kalau garis besar ya, ada 2. Pencapaian secara pembangunan fisik. Ya, pembangunan fisik yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu kira-kira susahlah ditandingi oleh presiden-presiden sebelumnya. Ini kan butuh keberanian dan nekat. Keberanian dan nekat. Karena tidak semua pembangunan-pembangunan dilakukan sekarang itu kan berdasarkan hitungan-hitungan ekonomi, tapi juga hitungan pemerataan. Hitung-hitungan bahwa daerah-daerah yang belum terbangun itu harus dibuat pembangunannya. Mungkin kita tidak petik hasilnya hari ini, tapi di masa datang itu akan sangat berguna. Pak Jokowi mungkin presiden yang paling tinggi tingkat persentase pembangunan jalannya, baik itu jalan biasa maupun jalan tol. Sekarang kalau dulu kan pulau-pulau itu dihubungkan dengan jalan Trans Sumatera, Trans Jawa, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi kayak gitu. Yang jalannya 2 arah, yang kalau misalnya bis ngebalap itu suka kecelakaan. Jadi kalau bis ngebalap bis tuh kalau ketemu lawan di depan itu ini adrenalinnya naik, tapi ya risiko kecelakaannya tinggi. Sekarang ujung-ujung pulau itu nyaris sudah hampir tersambung. Ujung barat sama ujung timur Pulau Jawa hampir tersambung lah. Kan sekarang jalan tol Jawa mungkin sebentar lagi akan sampai ke Banyuwangi. Belum jadi, tapi sebentar lagi akan sampai ke Banyuwangi. Jalan Trans Sumatera sekarang sudah bisa kita tempuh Lampung Palembang hanya dalam waktu beberapa jam. Ya, di Sulawesi juga sudah mulai dirintis jalan tol. Rel kereta juga begitu. Rel kereta juga sudah dibikin ada double track ya. Dan itu cara untuk menghubungkan dari satu ujung pulau ke ujung pulau yang lain, sehingga ekonomi, perpindahan orang, transportasi dan segala macam itu jauh lebih efisien. Ini aspek monumental pembangunan fisik Pak Jokowi. Ada pelabuhan-pelabuhan yang dibikin begitu banyak. Ada pelabuhan yang dibangun berdasarkan hitung-hitungan komersil. Artinya memang kita butuhkan secara ekonomi, kita butuhkan. Di pantai utara Jawa misalnya pelabuhan-pelabuhan dibangun itu dengan pertimbangan komersil. Tapi ada juga pelabuhan-pelabuhan, dan banyak sekali pelabuhan dibikin di Sulawesi, di Nusa Tenggara Timur, di mana? Di Maluku, di Papua, yang itu nggak pakai hitung-hitungan ekonomi, pokoknya dibangun aja gitu. Dan dibuatkan juga kapal yang melalui pelabuhan-pelabuhan itu untuk angkutan logistik, supaya terjadi pemerataan barang lah, dan ada harganya nggak terlalu jomplang antara Jawa dan luar Jawa. Kalau ini dibangun berdarah-darah, nekat ini. Kalau kita hitung-hitungan BP, misalnya hitung-hitungan bisnis, mungkin nggak balik dalam 5 tahun. Mungkin nggak balik dalam 10 tahun. Tapi suatu saat ini akan, orang akan berterima kasih soal yang kayak gini. Jadi walaupun misalnya Pak Jokowi itu hatersnya banyak gitu. Ada 45% hatersnya Pak Jokowi waktu Pilpres. Saya nggak tahu jumlahnya sekarang, tapi mungkin pasti masih banyak. Tapi mereka pasti pakai jalan tolnya Pak Jokowi itu. Mereka pasti gunakan pelabuhan, mereka pasti gunakan bandara itu, mereka pasti mendapatkan manfaat dari adanya bendungan-bendungan yang dibikin gitu untuk mengairi areal pertanian. Ya, seperti saya bilang tadi, monumentalnya karena keberanian dan ada yang nekat juga gitu. Tapi pasti dinikmati oleh masyarakat. Yang kedua itu dari sisi visi ke depan. Pak Jokowi itu nekat loh, di tengah kontroversi itu pokoknya Undang-Undang Cipta Kerja harus beres. Karena itu mau melihat kondisi Indonesia di masa depan yang mencapai puncak bonus demografi tahun 2030-an nanti.
kalau tidak ada terobosan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ya kita akan menjadi tidak bonus demografi, tapi bencana demografi. Nah, itu dipaksakan, kontroversinya ditelan oleh Pak Jokowi. Sumpah serapahnya ditelan oleh Pak Jokowi. Padahal yang menikmati hasilnya nanti pasti presiden setelah Pak Jokowi. Bukan hari ini dinikmati Undang-Undang Cipta Kerja itu, tapi dinikmati nanti. Jadi itu yang paling monumental dari Pak Jokowi menurut saya. Ya, ini kan kita meraba-raba ya. Kalau Pak Jokowi itu pengen meninggalkan legasi apa. Tapi kalau kita membaca ya, Pak Jokowi membangun yang di pelosok-pelosok itu kan tanpa hitung-hitung ekonomi. Dibangun aja. Entikong perbatasan dengan Malaysia di Kalimantan Barat itu dibangun jalan lebar, dibangun pos perbatasan yang bagus. Itu mungkin hitungan ekonominya nggak masuk. Tapi bahwa sebagai kebanggaan daerah perbatasan itu dapat. Daerah-daerah di luar Jawa itu dibangun. Gila-gilaan loh pembangunan di luar Jawa. Memang belum bisa mengejar pembangunan di Jawa, tapi setidaknya di Papua tuh semua dibangun, stadion megah dibangun, jalan dibangun, ya kan? Di Sulawesi juga begitu pembangunannya, di Kalimantan juga ada pembangunan, di Sumatera apalagi terlihat pesat pembangunannya. Itu Pak Jokowi mungkin berikan pesan, oke, presiden kalian sekarang lagi-lagi dari Jawa, tapi presiden kali ini tidak lagi memikirkan sekadar Jawa. Tapi Indonesia itu semuanya. Ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi, Papua, dan lain-lain. Memang belum bisa mengejar Pulau Jawa, tapi ini sudah dimulai. Ya, ini sudah dimulai. Karena kalau hitung-hitungan politik pun nggak masuk. Membangun luar Jawa itu, kenapa dulu presiden-presiden dulu itu tidak memikirkan membangun luar Jawa? Segila hari ini. Segila hari ini. Kenapa? Karena hitung-hitungan politiknya nggak masuk. Karena 60% pemilih ada di Pulau Jawa. Nah, berkutat dengan 60% pemilih di Pulau Jawa itu aja sudah menguntungkan. Ya, kasihlah sedikit di Sumatera, kasih sedikit pembangunan di Kalimantan untuk nambah-nambah suara. Tapi hari ini Pak Jokowi melakukan langkah-langkah yang tidak terlalu populer itu dari sisi politik. Bahkan membangun daerah yang sampai hari ini daerah itu jadi pembencinya Pak Jokowi. Dan daerah itu juga tetap dibangun. Kalaupun misalnya ada proyek yang terhenti bukan karena salah pemerintah, tapi karena memang masyarakatnya tidak memberikan kemudahan agar proyek itu terlaksana. Jadi Pak Jokowi akan meninggalkan legasi menurut saya. Hari ini Indonesia tidak lagi berpusat di Pulau Jawa. Tapi seluruh pulau yang ada di Indonesia itu adalah bagian dari Indonesia dan harus dibangun. Presiden Jokowi juga yang berani mencanangkan bahwa ibu kota akan dipindahkan ke luar Pulau Jawa. Itu revolusioner sekali. Banyak orang yang mencibir. Banyak orang yang mengkritik itu dari sisi biaya, dari segala macam. Tapi sebenarnya ya ini lagi-lagi saya bilang, kenekatan Pak Jokowi itu memang diperlukan untuk supaya orang sadar bahwa Indonesia bukan hanya Pulau Jawa. Gitu menurut saya. Ya kalau kita bicara negara demokrasi yang seukuran Indonesia itu benchmarknya ya mau nggak mau ya. Kita nggak bisa benchmarknya negara kayak Thailand gitu, terlalu kecil. Benchmarknya negara-negara Eropa itu skalanya terlalu kecil. Benchmark Indonesia mau nggak mau Amerika Serikat. Kompleks, besar sekali, multikultural, dan demokrasinya presidensial. Yang bedanya dia federal, kita negara kesatuan. Begitu aja. Tapi dari sisi besar, kompleksitas masalah, keragaman penduduk, dan segala macam, kita mendekatilah yang kayak gitu. Nah, di sana kan memang trennya kalau nggak senator, kalau nggak kongresmen, atau gubernur. Orang yang memimpin state gitu. Gubernur yang jadi calon presiden. Itu artinya orang yang memang teruji di pemerintahan, teruji membuat regulasi, teruji melakukan pelayanan publik, teruji menyusun anggaran, teruji memproyeksikan pembangunan sebuah wilayah, negara maupun provinsi misalnya, untuk beberapa tahun ke depan. Jadi nggak ujuk-ujuk. Tiba-tiba ada Satrio Piningit jadi presiden, enggak. Tapi biasanya melewati tahapan-tahapan. Ada anak tangga yang, ya kalau nggak kepala daerah, senator, kalau nggak ya menteri misalnya. Kayak bisa-bisa seperti itu. Nah, Indonesia bisa meniru cara seperti itu. Bagaimanapun kepala daerah adalah salah satu sumber rekrutmen kepemimpinan nasional di Indonesia. Tapi memang tidak tunggal, tidak hanya kepala daerah. Bisa juga anggota DPR nanti.
kan juga sudah teruji di dalam pemerintahan. Bisa juga menteri-menteri, karena juga sudah teruji di pemerintahan. Nah, bagaimana dengan peluang kepala daerah mengikuti Pak Jokowi? Bisa, tapi kan di Indonesia tuh konteks politiknya tidak cuma satu. Nggak cukup Anda punya modal kepala daerah. Ini satu modal. Tapi modal berikutnya kira-kira popularitas menunjang nggak? Elektabilitas menunjang nggak? Oke, dapat. Terus kemudian dia punya partai apa enggak? Dia maju mau lewat mana? Kan tiket itu harus ada. Nggak bisa tiba-tiba naik begitu aja tanpa tiket. Nggak bisa. Nah, sekarang kita lihat kepala daerah dari sisi popularitas itu bagus. Gubernur DKI, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Barat, Jawa Timur, itu gubernur di Jawa ya. Itu popularitas, elektabilitas, ya cukup bagus lah. Tapi kan sayangnya, PR-nya bagaimana cara mereka mendapatkan tiket. Kalau dulu Pak Jokowi kepala daerah, tidak punya tiket juga, tapi elektabilitasnya luar biasa. Sehingga partai kalau nggak milih Pak Jokowi, ya dia ambil sama orang lain. Gitu. Jadi kalau nggak dipilih jauh-jauh hari nih, Pak Jokowi didukung jauh-jauh hari, diusung jauh-jauh hari, ya diambil oleh orang lain. Jadi nggak ada pilihan. Tapi hari ini, kan nggak ada yang seistimewa Pak Jokowi. Kalau ada kepala daerah yang elektabilitasnya 40% hari ini, saya yakin itu udah pasti maju lah. Nggak mungkin partai akan lepehin lah. Nggak mungkin nggak pilih lah. Tapi kalau hari ini baru belasan, kayak gitu-gitu, partai menurut saya, ya kita juga berani maju lah kalau kayak gitu. Ini persoalan tiket ya. Persoalannya bukan di soal kapabilitas, bukan. Secara kapabilitas mereka sangat memungkinkan untuk naik kelas. Tapi secara tiket, itu kendala mereka. Karena hari ini gubernur-gubernur yang populer tidak punya tiket, dan kalau kita lihat proyeksinya akan sulit untuk mendapatkan tiket. Jadi mungkin tahun 2024 akan terhenti calon kepala daerah yang maju sebagai capres. Tapi mungkin ada cawapres. Tapi bisa jadi nanti tahun 2029 ada lagi kepala daerah yang maju sebagai capres. Mungkin begitu. Ya, ini nih repotnya relawan ini. Relawan pendukung, terus kemudian ya saya lihat baca ya beberapa berita ya, yang ada yang pokoknya si A ini next Jokowi, si B ini next Jokowi. Ini kan kita mau cari presiden lah. Presiden itu artinya orang yang punya karakter kepemimpinan kuat. Ya. Jadi kalau dia disebut sebagai next Jokowi, berarti dia berada di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Jadi orang itu kalau dia misalnya dia pun senang disebut next Jokowi, ya berarti dia lebih kecil daripada Pak Jokowi. Padahal dia diproyeksikan nanti sama besar dengan Pak Jokowi. Kalau kita sebut dengan next Jokowi, itu ada orang yang disematkan sebagai next Jokowi. Apakah karena kemiripan? Apakah karena gayanya sama, segala macam. Kemudian dibilang, oh ini next Jokowi. Nanti itu bisa berbahaya buat orang itu. Apa bahayanya? Pak Jokowi itu 2 pilpres, bagaimanapun beliau berusaha mengubahnya, tapi battle-nya sama. 2014, 2019 itu battle-nya sama. Apa battle-nya? Battle politik sara, politik identitas. Ya. Jadi Pak Jokowi itu punya haters yang kuat, tapi punya pendukung yang kuat, tapi juga punya haters yang luar biasa kuat juga. Gitu. Gitu. Ya beda tipis-tipis lah, 55 sama 45 gitu. Kayak gitu-gitu. Nah, kalau orang disematkan namanya next Jokowi, udah pasti dia nggak sebesar Pak Jokowi. Udah pasti dia nggak sehebat Pak Jokowi. Tapi kemungkinan besar dia akan mengalami battle yang sama. Kenapa? Kan dia disebut dengan next Jokowi. Haters-hatersnya Pak Jokowi akan berhadapan dengan dia. Sementara pendukungnya Pak Jokowi belum tentu semuanya dukung dia, karena kemampuan dia bukan Pak Jokowi. Kemampuan dia nggak bisa disandingkan dengan Pak Jokowi. Karisma dia mungkin nggak bisa disandingkan dengan Pak Jokowi. Kemampuan dia untuk meraup massa mungkin nggak sekuat Pak Jokowi. Jadi kalau orang itu disebut sebagai next Jokowi, kemungkinan besar dia akan kalah. Karena dia akan mengalami battle yang sama dengan kemampuan, dengan skill yang mungkin tidak akan sama kuatnya dengan Pak Jokowi, dengan dukungan yang mungkin tidak akan sama besarnya dengan Pak Jokowi. Jadi menurut saya jauhilah kata-kata next Jokowi itu, karena akan merugikan calon itu sendiri. Dia nggak akan menang, dia akan kalah berhadapan dengan battle yang sama dengan yang dialami Pak Jokowi. Menurut saya battle ini hanya bisa dimenangkan oleh Pak Jokowi. Begitu orang lain yang mengalami battle yang sama, itu dia akan kalah. Gitu. Jadi sebaiknya kalau mau maju ya bukan mencitrakan diri sebagai nextnya Pak Jokowi, tapi sebagai diri sendiri lah.
sebagai diri sendiri gitu. Kalau gaya ya bisa ditiru ya. Tapi meniru gaya itu ya meniru aja. Karena gaya Pak Jokowi ya yang punya klaim Pak Jokowi. Orang yang meniru gaya Pak Jokowi hanya sebut sebagai followers itu. Pengikut aja, ikut-ikutan aja. Tapi gini, kalau kita bicara misalnya kebijakan mana yang perlu dilanjutkan. Pak Jokowi itu sudah membangun secara fisik. Pembangunan fisik itu, baik pembangunan di darat maupun pembangunan laut, itu harus dilanjutkan. Karena itu kan upaya untuk menyatukan Indonesia. Nggak bisa kemudian orang jadi presiden kemudian membubarkan apa yang sudah dikerjakan presiden sebelumnya. Karena pergantian kepemimpinan itu harusnya menjamin satu hal. Apa itu? Keberlanjutan pembangunan nasional. Yang dibikin presiden itu bisa jadi bagian dari rencana jangka panjang. Ada project multi years. Kalau presiden berikutnya karena nggak suka sama presiden sebelumnya kemudian membubarkan atau menghentikan proyek presiden sebelumnya, ya itu sebenarnya nggak sehat. Bisnis juga tidak punya kepastian hukum. Orang-orang yang berusaha juga tidak punya kepastian di republik ini. Kalau begitu ganti presiden, ganti program presiden sebelumnya dihentikan. Nah, yang perlu dilanjutkan lagi menurut saya habis ini siapapun yang jadi terpilih jadi presiden adalah Pak Presiden Jokowi itu kan sudah menelan semua resiko, sumpah serapah, caci maki, kritik dari membuat undang-undang cipta kerja. Ini terobosan nih. Dan terobosan ini butuh keberanian. Sebab apa? Undang-undang cipta kerja udah pasti tidak dinikmati oleh Pak Jokowi ketika dia memerintah. Undang-undang cipta kerja ini dipersiapkan untuk Indonesia menyambut bonus demografi tahun 2030 sampai tahun 2045 nanti. Ketika puncak bonus demografi Indonesia. Ketika sebagian besar penduduk Indonesia adalah usia produktif. Dan usia produktif itu harus ditampung dalam lapangan kerja. Kalau lapangan kerjanya nggak ada, ya, maka bonus demografi ini, orang-orang yang energinya banyak, energinya penuh, perlu aktivitas, nggak punya kerjaan, akan jadi bencana demografi. Tapi hari ini kan orang buruk sangka terhadap undang-undang ini. Nah, presiden berikutnya, tugasnya dia adalah merealisasikan, mengimplementasikan apa-apa yang dimuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga apa? Investasi datang, usaha tumbuh, lapangan kerja tercipta. Dengan demikian, bonus demografi ini kan merangkak naik nih. Jumlah usia produktif ini lama-lama merangkak naik terus nih. Sampai puncaknya tahun 2040-an nanti. Jadi setiap penambahan usia-usia produktif untuk bekerja itu bisa terserap di lapangan kerja. Tugasnya itu. Tugasnya mengimplementasikan ini dan membuktikan bahwa memang Undang-Undang Cipta Kerja itu menjadi berkah buat Indonesia. Bukan seperti kritikan orang. Ketika undang-undangnya ada, tapi undang-undang ada ini kan nggak otomatis tiba-tiba tercipta lapangan kerja. Undang-undangnya ada, turunannya baik berupa peraturan pemerintah atau peraturan menteri ada, dikerjakan. Nah, kesalahan kita selama ini adalah aturannya ada tapi nggak dikerjakan. Kalau undang-undangnya ada, presiden berikutnya mengerjakan. Melanjutkan pekerjaan-pekerjaan ini gitu, kemudian benar-benar tercipta lapangan kerja, ya sudah, berarti itu menjadi berkah. Jadi undang-undang berkah cipta kerja, bukan undang-undang seperti yang dikatakan orang sebagai undang-undang cilaka kayak gitu. Jadi ini selain pembangunan infrastruktur, ini yang perlu dilanjutkan, apa? Mengimplementasikan ya amanat dari undang-undang cipta kerja. Jadi bukan yang lain-lain, bukan amandemen konstitusi, bukan perpanjangan masa jabatan presiden dan lain-lain. Tapi apa yang dilanjutkan nanti adalah amanah yang dibuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Karena itu akan jadi problem kita ke depan. Gitu. Terima kasih.